응? 뭐라고? 그만. 이 정도면 갑자기 너한테 하나도 안 미안해. 항상 그랬지? 그럴 줄 알았니? Kisah kemudian beralih ke masa lalu, saat Jena masih kecil dan berlomba mengerjakan soal dengan Ji di hadapan ayahnya. Saat itu, sebenarnya Jena bisa menyelesaikan soal lebih dulu, tetapi ia tidak tega jika harus mengalahkan Ji, sehingga ia memilih untuk mengalah. Selain itu, Jena tumbuh besar sambil merawat Ji. Namun, suatu hari di gereja, Jena tiba-tiba ambruk dan pingsan. Setelah diperiksa, diketahui bahwa ia menderita narkolepsi, yaitu gangguan tidur kronis yang menandakan adanya masalah pada otaknya. Meskipun mengetahui kondisi putrinya, ayah Jena tetap menuntutnya untuk belajar dengan giat dan berharap ia dapat meraih peringkat pertama di sekolah serta mengejar ketertinggalannya dari Ji. Tekanan yang terus-menerus dari sang ayah membuat Jena tidak tahan. Suatu malam, ia pergi ke sekolah dan memasuki ruang fotokopi dengan niat mencuri soal ujian. Namun, aksinya dipergoki oleh ayah Sulgi yang saat itu sedang bertugas patroli. Di tengah situasi tersebut, Jena tiba-tiba pingsan lagi, sehingga ayah Sulgi membaringkannya di sofa dalam ruangan itu. Ketika sadar, Jena terkejut dan langsung berlutut di hadapan ayah Sulgi, memohon agar tindakannya tidak dilaporkan. Ayah Sulgi kemudian bertanya alasan Jena melakukan hal tersebut, tetapi Jena tidak memberikan jawaban dan justru memeluknya. Saat itulah, peristiwa tersebut terekam oleh sebuah perekam yang ditaruh di sana dan ayah Jena mengetahui hal tersebut. Kembali ke masa sekarang, Jena bertanya apakah Ji sudah mengetahui bahwa ayah mereka bertanggung jawab atas kematian ayah Sulgi. Tanpa peringatan, Jena langsung menerjang Ji demi mendapatkan ponsel ayah Sulgi. Namun, dalam proses perebutan, ponsel tersebut terjatuh. Melihat hal itu, Jena segera melompat keluar jendela untuk mengambilnya. Sayangnya, seseorang melihat kejadian tersebut, sehingga Jena terpaksa melarikan diri. Sementara itu, ayah Ji mendekati Sulgi yang terluka dan membalut lukanya. Para murid yang ada di sekitar mereka merekam kejadian tersebut. Pada akhirnya, Ji berhasil menemukan ponsel ayah Sulgi yang terjatuh dan menyimpannya. Di saat yang sama, pihak sekolah mengumumkan bahwa festival telah selesai, dan para siswa diminta kembali ke kelas. Ji yang mendengar pengumuman itu langsung menemui Chaekyong untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Chaekyong berusaha menyembunyikan pisau yang sebelumnya melukai Sulgi. Setelah mendengar penjelasan Chaekyong, Ji segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui Sulgi. Ia berhasil masuk ke ruang operasi saat ayahnya sedang menjahit luka di lengan Sulgi, bahkan membantu proses jahitan tersebut. Di sekolah, wali kelas Bomsu yang curiga dengan perilaku aneh beberapa siswa akhirnya memeriksa barang-barang di kelas. Hal ini membuat Ara khawatir. Namun, loker milik Sulgi dan Ji tidak diperiksa karena mereka sedang tidak berada di tempat. Sementara itu, di rumah sakit, ibu tiri Sulgi mengkonfrontasi ayah Ji. Ia merasa tidak senang karena Sulgi dirawat di rumah sakit yang sama dengan tempat suaminya meninggal. Terlebih mereka masih memiliki kasus hukum yang belum terselesaikan. Namun, ayah Ji bersikeras untuk merawat Sulgi dan bahkan memberikannya kamar VIP di rumah sakit. Ayah Ji yang kembali ke kantor lalu memeriksa database murid di sekolah dan menemukan kalau Bomsu yang menyerang Sulgi sudah dalam keadaan kritis kesehatan mentalnya. Sementara itu saat ia memeriksa data Sulgi, ia tidak menemukan apapun dan segera menghubungi kepala sekolah di sekolah tersebut. Sementara itu, ketika Ji sampai di rumah, Ara meneleponnya dengan nada cemas. Ara mengungkapkan kekhawatirannya terkait kasus Bomsu, terutama karena ia takut mereka berdua akan ketahuan menjual obat. Mendengar hal itu, Ji segera menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam masalah tersebut. Namun, Ara membantah dan mengingatkan bahwa Ji lah yang telah menyuplai obatnya. Ji kemudian menegaskan bahwa satu-satunya orang yang mengetahui ia melakukan hal tersebut hanyalah Ara sendiri. Akan tetapi, Ara mengoreksi pernyataan Ji, mengatakan bahwa kini Sulgi juga sudah mengetahui segalanya. Ara menjelaskan bahwa Sulgi sempat memergoki Ji saat ia meletakkan obat di lemari pembersih untuk Sulgi. Pernyataan itu membuat Ji semakin gelisah. Di tempat lain,
Ibu Chaekyong menemukan pisau yang sebelumnya digunakan Bomsu untuk menyerang Yeri dan Sulgi. Chaekyong merasa bahwa insiden tersebut tidak boleh ditutupi dari publik, tetapi ibunya berpendapat sebaliknya. Ia berusaha menutupi kejadian tersebut dengan mengambil pisau dari tangan putrinya. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang telah mengunggah video penyerangan Bomsu ke internet. Pertanyaannya, siapa yang telah melakukan hal itu? Sementara itu, di rumah sakit, Sulgi akhirnya siuman. Ia segera mengambil ponselnya dan melihat bahwa video penyerangan terhadap dirinya sudah tersebar luas di media sosial. Tepat saat itu, Ji datang menghampiri Sulgi dan memeluknya dari belakang. Ji menanyakan keadaannya dan bahkan sudah menyiapkan kursi roda agar Sulgi bisa berjalan-jalan di halaman rumah sakit. Saat mereka berada di sana, Sulgi bertanya apakah Ji melihat ponsel lain miliknya. Ponsel yang sebenarnya milik ayah Sulgi. Sulgi menjelaskan bahwa ia belum berhasil memecahkan kode sandinya, tetapi kini ponsel tersebut sudah menghilang. Ji kemudian berkomentar bahwa sepertinya ayah Sulgi bukanlah orang baik, karena ada rumor yang mengatakan bahwa pria itu pernah tidur dengan salah satu siswinya. Ucapan Ji membuat Sulgi marah, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Ji. Namun, ketika Sulgi hendak masuk kembali ke rumah sakit, ia menyadari bahwa tidak ada satupun pintu yang dapat dibuka. Ia pun memutuskan untuk memutar lewat jalan belakang. Di saat itulah, tanpa sengaja, Sulgi melihat ayah Ji sedang memberi instruksi kepada beberapa orang untuk mengangkut tas hitam berukuran besar, yang bentuknya menyerupai tubuh manusia. Dari caranya membawa tas tersebut, Sulgi menduga bahwa mereka sedang mengangkut seseorang yang sudah kehilangan nyawanya ke dalam sebuah truk. Setelah orang-orang itu pergi, Sulgi segera masuk ke dalam rumah sakit dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Sunsi menelepon Sulgi dan mulai mengolok-oloknya karena kejadian di sekolah tadi. Rupanya, Sunsim juga berada di sekolah saat festival dan insiden penyerangan terjadi. Ia terus-menerus bertanya tentang keadaan Sujin. Sementara Sulgi melangkah masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Sulgi melihat sebuah tas hitam yang tampak mencurigakan, tas yang sebelumnya ia lihat saat di halaman belakang rumah sakit. Namun, betapa terkejutnya Sulgi ketika tiba-tiba sebuah kaki manusia mencuat keluar dari dalam tas tersebut. Sementara itu, Ji sedang berjalan pulang ke rumahnya. Namun, sebelum ia sampai, tiba-tiba seseorang menyetrumnya hingga ia jatuh pingsan. Orang yang melakukannya tidak lain adalah Jena. Jena menginginkan Ji menyerahkan ponsel milik ayah Sulgi kepadanya. Namun, Ji tetap menolak untuk memberikannya. Dalam ketegangan itu, Ji bertanya apakah ayah mereka mengetahui hubungan Jena dengan ayah Sulgi. Jena pun mengangguk, membuat Ji berpikir bahwa mungkin itulah alasan ayah mereka menghabisi ayah Sulgi. Masalahnya, mereka tidak memiliki bukti langsung untuk membuktikan dugaan tersebut. Namun, Jena meyakinkan Ji bahwa dirinya sendiri adalah bukti dari semua yang terjadi. Setelah mempertimbangkan ucapan Jena, Ji akhirnya memberikan sebuah ponsel agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Sementara itu, di rumah sakit, orang yang menghampiri Sulgi ternyata adalah ayah Ji. Dengan tatapan tajam, pria itu memberikan isyarat agar Sulgi segera mengakhiri teleponnya dengan Sunsim. Setelah telepon ditutup, ayah Ji menjelaskan bahwa tubuh-tubuh manusia yang ada di ruangan itu adalah jasad yang sudah dibuang dan tidak memiliki keluarga yang mencarinya. Karena itulah, ayah Sulgi memanfaatkan tubuh-tubuh tersebut untuk latihan operasi. Sulgi terkejut mendengar hal itu. Ia tahu betul bahwa perbuatan tersebut tidak legal. Namun, ayah Ji dengan tenang membenarkan tindakan itu, berargumen bahwa pemerintah akan kesulitan jika harus mengurus pemakaman massal bagi jasad-jasad tersebut dan lebih baik kalau ia yang memanfaatkannya. Ia bahkan memperingatkan Sulgi agar tidak takut dengan hal-hal seperti ini, terutama jika Sulgi benar-benar ingin masuk ke fakultas kedokteran. Setelah itu, ayah Ji membiarkan Sulgi pergi. Keesokan harinya, di sekolah, wali kelas mengumumkan bahwa akan ada detektif yang datang untuk menyelidiki insiden penyerangan Bomsu saat festival kemarin. Ia meminta seluruh siswi untuk bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Satu persatu siswi dipanggil untuk diinterogasi. Beberapa siswi menyatakan bahwa Bomsu memang dikenal jarang bergaul. Ada juga yang mengatakan bahwa Bomsu sering mengonsumsi obat, meskipun mereka tidak tahu obat apa yang ia gunakan. Saat giliran Chaekyong diinterogasi, ia dengan yakin mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menjelaskan bahwa pada hari kejadian, Bomsu terlihat berkeringat berlebihan, minum air terus-menerus, dan matanya tampak merah dengan banyak pembuluh darah yang pecah. Sementara itu, Yeri mengaku tidak tahu apa-apa karena ia sendiri juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Ketika giliran Ara, ia memberikan pendapat bahwa mungkin Bomsu hanya stres karena gagal masuk peringkat 20 besar. Apalagi sejak Sulgi bergabung ke sekolah ini. Setelah pemeriksaan terhadap para siswi, kepala sekolah Jehwa mengadakan pertemuan dengan Bomsu, pengacaranya, serta orang tuanya. Sulgi dan ibu tirinya juga turut hadir. Dalam pertemuan itu, kepala sekolah menyayangkan kejadian ini dan berharap masalah tersebut tidak diperpanjang.
Namun, ibu tiri Sulgi langsung menentangnya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa seharusnya kepala sekolah terlebih dahulu meminta maaf kepada Sulgi. Ia bingung kenapa kepala sekolah malah membiarkan korban dan pelaku duduk berhadapan seperti ini. Mendengar itu, pengacara Bomsu segera membela kliennya. Ia berusaha membalikan keadaan dengan menuduh bahwa Bomsu melakukan tindakan ini karena dipengaruhi oleh Sulgi. Bomsu pun mulai berbicara. Dengan nada penuh keyakinan, ia melontarkan pernyataan bohongnya, memfitnah Sulgi dengan mengatakan bahwa justru Sulgilah yang memberikan obat-obatan itu kepadanya agar ia bisa merasa lebih baik. Sulgi terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Bomsu tega memfitnahnya seperti ini. Sulgi berusaha membela diri dengan menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan obat apapun kepada Bomsu. Namun, wali kelas dan kepala sekolah tetap percaya bahwa Sulgi adalah seorang pengedar. Mereka pun memutuskan untuk membentuk komite disiplin guna menentukan apakah Sulgi akan dikeluarkan dari sekolah atau tidak. Masalah itu belum selesai, karena tiba-tiba seorang detektif datang dan meminta untuk berbicara dengan Sulgi secara pribadi. Detektif tersebut menanyakan apakah Sulgi pernah mencuri obat dari pusat medis J dan menjualnya kepada teman-teman sekelasnya. Meskipun Sulgi terus membantah tuduhan itu, detektif mengatakan bahwa mereka memiliki rekaman CCTV dari hari ketika Sulgi menjalani pemeriksaan fisik di pusat medis J. Dalam rekaman tersebut, Sulgi terlihat berkeliling rumah sakit seolah-olah sedang mencari ruang penyimpanan obat. Padahal, kenyataannya, hari itu Sulgi hanya berusaha menemui J di atap rumah sakit. Detektif pun mendesaknya untuk mengatakan kebenaran. Karena sudah terpojok, akhirnya Sulgi mengaku bahwa yang sebenarnya menjual obat-obatan tersebut adalah J.I. Yeri lalu menyebarkan berita ke teman-temannya, kalau Sulgi adalah orang yang menjual obat. Setelah itu, Sulgi kembali ke kelas seperti biasa. Namun saat J mengajaknya pulang bersama, ia menolaknya dan ia mengetahui kalau J sedang memanfaatkannya sehingga semua kesalahan dilimpahkan kepadanya. Ia juga marah kepada teman-teman sekelasnya yang terlalu merendahkan dirinya. Tiba-tiba Sun Sim datang ke kelas Sulgi dengan penuh percaya diri. Tanpa banyak bicara, ia menarik Sulgi keluar, dan mereka segera meninggalkan sekolah bersama. Sulgi lalu mampir ke tempat Sun Sim menginap. Di sana, Sun Sim langsung menanyakan dari mana Sulgi mendapatkan obat selama tinggal di Seoul. Sulgi pun menjelaskan bahwa ia membelinya secara online. Mendengar hal itu, Sun Sim memberitahu bahwa saat ini peredaran obat di daerah tempat Sulgi tinggal dikuasai oleh seorang siswi SMA. Sun Sim berencana untuk menghentikan peredaran obat yang dilakukan siswi tersebut dan mengambil alih kendali distribusinya bersama Sulgi. Ia juga meminta Sulgi untuk kembali menghubungi akun online yang menjual obat tersebut. Selain itu, Sun Sim meminta username dan password Sulgi agar ia bisa ikut memantau percakapan di akun tersebut. Di sisi lain, Ji menemui ayahnya untuk meminta penjelasan. Setelah mengonfrontasinya, Ji akhirnya mengetahui bahwa ayah Ji lah yang telah memfitnah Sulgi. Namun, alih-alih merasa bersalah, pria itu justru menyarankan agar Ji memanfaatkan situasi ini dan berhenti menjual obat-obatan. Mendengar hal itu, Ji mengancam ayahnya dengan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ponsel milik ayah Sulgi. Di dalamnya, terdapat sebuah video yang dapat dijadikan bukti bahwa ayahnya telah menghabisi nyawa ayah Sulgi. Namun, bukannya panik, ayahnya malah meremehkan ancaman Ji dan mengatakan bahwa jika video itu disebarkan, yang akan terkena dampaknya justru adalah Sulgi. Bahkan, dengan nada sinis, ia menambahkan bahwa ayah Sulgi telah melakukan tindakan tidak pantas kepada seorang muridnya sendiri. Ji tidak tinggal diam. Ia mengatakan bahwa jika memang begitu, ia akan menghubungi Jena dan bertanya langsung apakah ia memang menjadi korban atau justru menyerahkan dirinya secara sukarela. Melihat Ji benar-benar hendak menelepon, ayahnya langsung berusaha menghentikannya. Namun, ternyata Ji tidak menelepon Jena, melainkan Chae-kyung. Dengan nada mengejek, Ji berkata bahwa ia bahkan tidak bisa menghubungi Jena karena gadis itu telah melarikan diri dan ia sendiri tidak tahu di mana keberadaannya saat ini. Ayah dan anak itu saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka tengah memainkan permainan strategi, di mana masing-masing pihak berusaha mengendalikan situasi demi keuntungan mereka sendiri. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Ji menghampiri Ara dan menanyakan kemana semua obat yang ada di ruang klub. Ara menjawab bahwa ia sudah menjual semuanya. Ternyata, Ara menjual seluruh obat itu kepada Sulgi. Hal ini terjadi karena sehari sebelumnya, Sun Si meminta Sulgi untuk pura-pura menghubungi penjual obat. Di sisi lain, Ara juga sudah menghubungi polisi dan mengatur lokasi pertemuan dengan Sulgi di stasiun Gangnam, tepatnya di loker nomor 4. Ia berharap Sulgi akan ditangkap oleh polisi saat mengambil obat tersebut. Mendengar hal itu, Ji segera pergi mengejar Sulgi, sambil mengambil ponsel milik Ara. Ia lalu mencoba menelepon Sulgi, tetapi panggilannya diabaikan. Merasa putus asa, Ji meminta Jena untuk pergi ke stasiun Gangnam dengan iming-iming bahwa ia akan menyerahkan ponsel milik ayah Sulgi kepadanya. Sementara itu, Sulgi telah tiba di stasiun Gangnam, dan Sun Si mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba,
Sulgi menerima pesan dari penjual obat yang mengabarkan bahwa lokasi transaksi dipindahkan ke tempat lain. Padahal, pesan itu sebenarnya dikirim oleh Ji yang sedang menggunakan ponsel Ara. Di sisi lain, Jena yang sudah tiba di loker stasiun Gangnam mendapati bahwa isi loker tersebut bukan ponsel, melainkan obat-obatan. Di saat yang sama, Sulgi berhasil selamat karena Ji datang menyelamatkannya. Ji pun segera menemukannya dan mengajaknya kabur dari sana. Namun, ketika Jena hendak keluar dari stasiun, ia ditangkap oleh petugas rumah sakit yang kemudian membawanya dengan ambulans. Sun Sim yang menyaksikan kejadian itu segera menyadari bahwa di belakang mobil ambulans tersebut, ayah Ji sedang mengikutinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jena benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap ayah Ji?